kita sendiri, antara kita sama Allah. Ada kewajiban laksanakan, nggak ada kewajiban berarti free, enak. Ngerti nggak? Nah, ya, usahakan seperti itu. Jangan kita mencintai kecuali hanya Allah dan Rasulnya. Karena apa? Itulah tanda keimanan. Kata Nabi SAW, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman fi qalbi. Ada 3 hal, kalau dia sudah dapatkan, maka dia akan merasakan lezatnya keimanan. Nikmat baca Quran, nikmat sholat, nikmat dengan kesendirian, nikmat ketika kita sharing kepada Allah Ta'ala. Apa itu? Yang pertama adalah ayakunallah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih cintai, melebihi daripada yang lainnya. Melebihi daripada orang tua, melebihi daripada suami, melebihi daripada anak-anak, melebihi Allah dan Rasulnya nomor 1. Harus seperti itu gitu. Nah, kalau kita nggak biasakan dari sekarang, nanti ketika betul-betul terjadi, kalian nggak siap. Jadi seperti kemarin Ustadz menelpon salah satu daripada alumni, yang kebetulan alumni itu mendapatkan suaminya baru saja meninggal sebulan yang lalu. Alumni itu masih muda, umurnya 21 tahun, sudah punya anak 3 orang. Nah, jadi belum apa-apa sudah gitu. Ini pada orang lain, bukan diri sendiri. Gimana kalau diri sendiri? Kalau sudah Allah berkehendak suaminya meninggal, mau bilang apa? Ada bisa mencegah? Ustadz punya uang banyak, bisa mencegah. Ustadz punya pengaruh besar, bisa mencegah. Ustadz punya jabatan tinggi, bisa mencegah. Nah, bisa mencegah, siapapun yang bisa mencegah. Innama amruhu iza arada syai'an yaqula lahu. Nggak bakal ada yang bisa. Ngapain kita itu dipermainkan dengan sesuatu yang akan terjadi? Udah serahkan pada Allah. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, Allah yang mengurusi semuanya. Barang siapa bersandar pada Allah, Allah akan mengurusi semuanya. Bersandar pada suami nggak bisa apa-apa. Bersandar kepada orang tua nggak bisa buat apa-apa. Bersandar kepada saudara nggak bisa buat apa-apa. Dia punya tanggungan juga, dia punya kesusahan juga, dia punya ujian juga. Semuanya ada ujian. Al-mashghul la yushghal. Orang yang sibuk itu nggak bakal disibuki lagi. Ngapain kamu sibukin orang yang sibuk? Kenapa? Bukan pekerjaannya dia. Salah kamu. Jadi jangan biasakan dari sekarang, jangan biasakan minta kepada mereka sharing kepada orang yang tidak bisa memberikan solusi. Itu memperburuk keadaan namanya. Akhirnya Pak, orang lain yang tidak tahu jadi tahu. Orang lain yang tidak paham jadi paham. Gara-gara apa? Kamu sendiri. Akhirnya suatu waktu dia itu jadi musuh kamu, tahu sudah kartumu. Nah, lebih baik kita itu kalau mau sharing kepada siapa? Allah, atau kepada seorang guru, kepada orang yang bisa memberikan solusi, silahkan. Nah, jadi sekarang itu biasakan untuk bertawakal kepada Allah. Nggak ada yang bisa mencegah, itu nggak ada. Jadi jangan kamu itu risau dengan masa depan kamu, jangan risau. Yang penting 3 hal itu laksanakan. Itu senjatanya seorang muslim. Apa itu? Yang pertama, ittaqillah haitsu ma kunta. Yang berarti bertakwa kepada Allah. Semua perintahnya laksanakan dan semua larangannya jauhi. Sulit? Enggak sulit. Bagi yang Allah berikan kemudahan, enggak sulit. Tapi Allah tidak berikan kemudahan, sulit. Nah, kenapa? Karena kewajiban kita sedikit kan. Apa kewajiban kita sekarang? Ayo coba. Salat 5 waktu. Sulit salat 5 waktu? Enggak sulit, salat 5 waktu. Gitu. 5 menit, 20 menit selesai. Kemudian apa lagi? Yang sekarang ini. Kebanyakan kewajiban yang diwajibkan atau larangan yang dilarang. Yang kamu rasa banyak kewajiban atau banyak menghindari larangan? Menghindari larangan. Mau bohong, tahan. Mau ghibah, tahan. Kayak mau ngejek orang, tahan. Mau hina merendahkan orang, jangan, tahan. Itu artinya takwa. Kalau itu sudah takwa pada Allah, takutnya pada Allah. Kenapa kamu nggak mengejek dia? Kenapa kamu nggak marah-marah? Kenapa nggak rendahkan dia? Kenapa kamu nggak sombong? Kenapa nggak benci saja kepada dia? Aku takut pada Allah. Nah, itu orang bertakwa. Nggak banyak pekerjaan kita, nggak banyak. Seperti itu aja gitu loh. Yang penting bertakwa pada Allah. Kalau sudah bertakwa pada Allah, nggak bakal terjadi apa-apa. Yang merisaukan kita, yang menyedihkan kita, yang menyusahkan kita, tidak ada. Begitu terjadi langsung kita ingat Allah. Begitu tersandung langsung ingat Allah. Tahan. Selesai sudah. Kita dicaci maki,
berat badannya, namanya hati itu pengennya gua kerauk mukanya, pengen tak culek matanya, rasanya pengen tak jenggut rambutnya, ya kan? Kalian kan bisanya kan itu kan, ya tahan. Jadi tangan ini sudah gatal banget gitu, tahan. Sama seperti kalau udah gatal badan kamu mau digaruk, tapi nggak enak, kenapa? Di depannya ustadz gitu. Antar ketahuan deh kalau kudisan gitu. Sama seperti itu. Bisa nggak nahan di depannya ustadz? Rambutnya itu gatal banget, ya Allah, nggak kuat banget. Mau digaruk gini nggak enak, jadi akhirnya pura-pura dia ambil pulpen gini-gini. Gitu. Bukan ustadz belajar pengalaman, bukan ada di depan ustadz enggak gitu. Jadi seperti itu. Jadi mujahadah itu mudah. Betul takwa kepada Allah, itu yang pertama. Ya, bertakwa kepada Allah. Enggak ada masalah. Jangan takut masalah. Inti bertakwa kepada Allah, jangan ada masalah. Kalau dia enggak bertakwa kepada Allah, harus ada masalah. Kenapa? Karena Allah sudah terlanjur berjanji. Kepada siapa? Kepada yang karenanya kita dicipta. Yang karenanya langit dan bumi dicipta, yang karenanya matahari dan bulan diciptakan, yang karenanya diciptakan surga dan neraka. Siapa dia? Nabi kita Muhammad SAW. Ketika turun sebuah ayat, wala sawfa yu'tika rabbuka, dan pasti kami akan berikan semua permintaanmu wahai Muhammad sampai engkau benar-benar ridho. Di saat itulah Nabi SAW bersumpah. Begini sumpahnya, wallahi inni la arda wahida min ummati finnar, demi Allah aku tidak ridho satu saja daripada umatku berada di neraka. Nah, sehingga apa? Kalau kamu berdosa, Allah sudah berjanji pada Muhammad, dosanya harus dileburkan. Gimana caranya? Satu-satunya cara untuk meleburkan dosa dengan masalah. Ngerti ya? Jadi kalau ada masalah, ya, kamu tersandung, kamu jatuh, kamu kehilangan, kamu dicuekin orang, kamu disinisin orang, kamu dijenggut, kamu di apa? Diginiin orang apa namanya? Hah? Diapain? Apa? Ya pokoknya gitulah gitu. Disakiti orang, dizalimi orang dan sebagainya. Jangan langsung diam dulu. Diamnya apa? Aku ada salah nggak sih? Bukan sama dia. Ngerti nggak? Ada salah nggak sih? Nggak ada salah, jangan khawatir. Nggak bakal terjadi sesuatu. Kenapa? Karena kita tahu Allah berkehendak pasti ada hikmahnya. Jadi misalnya seperti kemarin nih. Kemarin Ustadz pulang dari kota Cilegon, ya, setelah ziarah ke Raden Bagus Sultan yang pertama kali membuka Pulau Banten itu, ya, Sultan Hasanuddin, putra daripada Sunan yang di Cirebon, apa namanya? Sunan siapa? Sunan Gunung Jati, Sultan Hasanuddin. Nah ini Ustaz cari makan dulu. Sampailah di tempat makan yang pertama, ternyata kurang bersih. Nah, kita sih nggak milah-milih, namanya juga def kal mayyit kan, gitu ikut aja gitu. Dikasih yang kayak gimana ya udah kita makan gitu. Tapi ternyata Sayyidul Baitnya mengatakan wah nggak bersih, cari tempat lain aja. Oke, ikut aja kita. Udah turun padahal. Ternyata si patwalnya ini, polisinya itu yang ini lewat pakai GPS lewat kampung-kampung jauh banget itu loh. Sampai mungkin baru pertama kali ini ada Alphard sama Mercy lewat situ, itu baru pertama kali gitu. Tempatnya sempit banget gitu. Untuk gak ada mobil yang berpapasan gitu sama kita. Sampai agak lama. Sampai ujung-ujungnya baru kelihatan jalan besar. Alhamdulillah. Saya pikir ini sudah langsung ke Gunung Naknung ini gitu. Gak ada jalan lain, sudah lewat sawah, lewat pematang, lewat macam-macam gitu. Ternyata apa? Pada saat itu juga terjadi badai angin di sebelah sana. Sampai itu namanya mobil itu berbalik karena angin yang keras. Nah, jadi subhanallah kita dilewatkan di situ. Nah, selama kita nggak ada salah sama Allah Taala, jangan khawatir. Yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Tinggal tunggu aja hikmahnya apa gitu. Dan kita sedang serah hati melaksanakannya. Kenapa? Yang melaksanakan siapa? Yang menentukan siapa? Yang mentakdirkan siapa? Siapa dia? Kekasih kita, Allah.